Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati. Mosi debat kali ini ialah Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Pendidikan adalah salah satu cara mencerdaskan bangsa. Kondisi pendidikan hari ini khususnya pendidikan tinggi terjadi perubahan sistem pendidikan. Dan itu dimulai dari reformasi pada saat Orde Baru. Perubahan ini berupa komersialisasi, liberalisasi, desentralisasi, privatisasi, dan nama sejenis identik dengan sesuatu yang disebut otonomi perguruan tinggi. Menurut saya ini bukanlah merupakan komersial pendidikan. Mahasiswa bukanlah pelanggan, karena mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas maupun perguruan tinggi ataupun akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa. Sejarahnya ialah mahasiswa dari berbagai negara memiliki peran yang cukup penting dalam sejarah suatu bangsa. Misalnya ratusan mahasiswa berhasil mendesak Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden di Indonesia pada Mei 1998. Artinya sekali lagi saya tegaskan mahasiswa bukanlah pelanggan ataupun konsumen di dalam dunia pendidikan. Karena mahasiswa bukan membeli ilmu, bukan membeli kepuasan yang diberikan perguruan tinggi. Karena pada dasarnya mahasiswa adalah seorang agen pembawa perubahan, menjadi seseorang yang memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa di berbagai belahan dunia. Perguruan tinggi yang bermutu adalah perguruan tinggi yang memiliki akreditasi dari BNPT. Akreditasi adalah suatu wujud dari penjaminan kualitas perguruan tinggi. Perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta harus memiliki akreditasi. Perguruan tinggi negeri berbeda dengan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri untuk operasional pelaksanaan sumber pemasukan dana yang boleh didapatkan dari mahasiswa tidak boleh lebih dari 30%. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta diperbolehkan sampai dengan 60%. Ketentuan tersebut diatur oleh BNPT dan dijadikan sebagai salah satu parameter penilaian dalam akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari peraturan, diperbolehkannya perguruan tinggi untuk mendapatkan sumber pemasukan dari mahasiswa. Hal ini memiliki potensi untuk terjadinya komersialisasi pendidikan yang menjadikan mahasiswa sebagai konsumen bagi perguruan tinggi. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu cita-cita bangsa. Hal itu tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Di situ diperjelas pendidikan adalah suatu cara mencerdaskan bangsa. Dari pasal yang sudah saya sebutkan tadi, pendidikan adalah salah satu cara mencerdaskan bangsa sehingga negara harus hadir untuk menunjang dana operasional pendidikan. Semua ini sudah diatur BNPT untuk meminimalisir terjadinya komersial pendidikan sehingga perguruan tinggi diminta untuk mencari sumber dana operasional dari sumber lain. Pada kenyataannya biaya masuk dan biaya kuliah di perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta masih tinggi sehingga tidak semua masyarakat Indonesia bisa mengecap pendidikan tinggi. Contohnya saja pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Biaya masuk jalur mandiri masih terbilang cukup tinggi padahal sudah disubsidi oleh negara sebanyak 70%. Penyebab mahalnya biaya masuk jalur seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri karena beberapa perguruan tinggi negeri tengah didorong untuk berbadan hukum. Sejak sebelum pandemi, perguruan tinggi negeri memang didorong untuk berbadan hukum supaya bisa menerima dana dari masyarakat agar bisa lebih berkembang. Hal ini dilakukan seperti subsidi silang. Prinsip dari subsidi silang ialah yang mampu memberikan subsidi untuk yang kurang mampu. Di luar negeri pun juga begitu. Dengan adanya aturan tersebut dimungkinkan universitas atau perguruan tinggi dapat mengembangkan bidang-bidang strategis sesuai dengan kekuatannya. Sebab sudah ada beberapa perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum termasuk ITB. Oleh karena itu sah-sah saja apabila jalur seleksi mandiri berbayar. Sedangkan untuk PTS perguruan tinggi swasta jauh lebih besar biaya masuk dan biaya SPP dibanding PTN. Sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pengajar yang selama ini dipandang bahwa dosen yang berkualitas lebih
mengajar di perguruan tinggi yang memiliki dana operasional yang besar. Dengan kata lain, perguruan tinggi membayar mereka dengan mahal. Itu tidak selamanya benar. Masih banyak dosen-dosen yang idealis yang mau mencerdaskan anak bangsa tanpa mengharapkan imbalan yang berlebih. Hal ini didukung oleh adanya program sertifikasi dosen dan pemerintah yang memberikan insentif bagi para dosen untuk operasional pendidikan yang dilakukannya. Pada dasarnya setiap perguruan tinggi wajib mengembangkan kompetensi dosen untuk meningkatkan kualitas sehingga tidak terjadi kesenjangan antara perguruan tinggi. Fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi ialah untuk menunjang pembelajaran mahasiswa sebaiknya disediakan sesuai dengan standar yang diatur oleh pemerintah. Fasilitas tersebut sebaiknya tidak disediakan dengan berlebih-lebihan untuk meminimalisir biaya operasional pendidikan. Dari argumen yang telah saya sampaikan, saya menolak mosi ini karena mahasiswa bukanlah konsumen ataupun pelanggan dalam dunia pendidikan. Dengan artian lain bahwa dunia pendidikan bukanlah merupakan dunia bisnis atau yang biasa disebut pendidikan komersial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.